Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan afdhala syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Azizul Ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para shaimin dan shaimat yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang keberapa? Memasuki hari yang ke-20. Artinya tinggal 10 hari lagi dari bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakannya pahala. Jangan sampai terkena ungkapannya malaikat Jibril yang kemudian diamini oleh Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, syaqiyah man dakhala Ramadan, celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian habis bulan Ramadannya dan belum diampuni oleh Allah. Artinya rugi, karena Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan taubat, bulan penuh dengan kemuliaan. Maka kalau kita tidak diampuni, sangat merugi. Sarana ampunan sudah diberitahukan pada kajian awal, yaitu kita berpuasa sebulan penuh, diampuni dosanya. Kita sholat tarawih sebulan penuh, akan diampuni dosanya. Syaratnya iman dan wahtisaban semuanya. Barang siapa menghidupkan malam Al-Qadar, maka kalau iman dan wahtisaban akan diampuni dosanya yang lampau. Itu sarana. Kemudian ketika menanti Lailatul Qadar, kita juga menunggunya dengan minta ampunan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sesungguhnya Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Itu sarana. Juga doa-doa kita sarana ampunan juga. Ketika kita doa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan minta 4. Pertama, dikuatkannya akidah la ilaha illallah. Yang kedua, minta ampunan, astagfirullah. Yang ketiga, minta ridho Allah dan minta surganya. Yang keempat, minta dijauhkan dari kemurkaan Allah dan dijauhkan dari neraka. Semuanya itu ampunan. Menjelang subuh, Bapak Ibu juga selain Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, juga istighfar. Ciri ahli surga adalah istighfar menjelang subuh. Istighfar menjelang subuh. Jangan lupa, jangan ribut dengan imsak, dengan apa. Imsak, ya takhirus sahur, berkah, bagus. Jadi 5 menit sebelum subuh masih minum. Niat 5 menit sebelum subuh nggak apa-apa. Karena itu takhirus sahur. Karena itu keberkahan. Dan umat ini akan tetap baik kalau masih
menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Pada hari ini kita akan coba apa amalan kita di 10 hari terakhir ini. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ini dalam hadis yang itu ungkapannya begini, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau semangat beribadah di malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, melebihi dari semangat ibadah sebelumnya. Istimewa yang dilakukan Rasulullah. Di 10 hari terakhir banyak ulama yang menyatakan bahwa adanya Lailatul Qadar. Itu hari terakhir di bulan Ramadan. Karena banyak yang menanti Lailatul Qadar itu pada tanggal 27. Padahal Allah merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu. Allah merahasiakan supaya umat Islam seluruh dunia itu menghidupkan malam-malam Ramadan dari malam pertama. Apa dirahasiakan? Itu maksudnya dirahasiakan. Dan ayat yang saya baca, wal fajri, demi waktu fajar, layalin ashr, dan 10 hari, malam-malam yang 10. Ya, dua pendapat malam-malam yang 10 ini yang utama sepanjang tahun. Pertama adalah malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan malam-malam yang 10. Kemudian ada yang berpendapat bahwa malam-malam 10 itu adalah dari awal Zulhijjah sampai tanggal 10. 2. Kemudian ulama mencoba mengkompromikan dua pendapat ini. Para ulama, jadi semuanya itu amalannya bagus. Kalau 10 hari pertama dari Zulhijjah, itu orang yang beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah itu melebihi orang yang memiliki semua harta, kemudian dia berjuang di jalan Allah, berperang dengan membawa semua hartanya, bekalnya itu sampai habis, pulang tidak membawa apa-apa. Itu imbalannya amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau 10 hari terakhir Ramadan, ini juga luar biasa. Karena Ramadannya sebagai bulan yang termulia. Kemudian diperkirakan menurut ulama itu kejadiannya bahwa ada Lailatul Qadar. Selain dilipat gandakan pahala, ada Lailatul Qadar. Nah, digabungkan bahwa kalau malamnya yang afdal, malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, malamnya. Maka perlu dihidupkan. Nanti dengan amalan-amalan apa saja. Yang kedua, bahwa kalau siangnya afdal 10 hari pertama Zulhijjah. Semuanya afdal. Ini kan motivasi dan dorongan dari Allah agar kita selalu semangat. Maka diberinya keutamaan-keutamaan hari-hari itu. Ramadan berbeda. Ini berbeda bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian. Ya.
yang sedekahnya sekian ketika di bulan Ramadan berlipat ganda. Gitu. Yang tidak pernah tahajud, ternyata di bulan Ramadan tahajud. Yang sholat tarawih bukan tahajud. Kemurahan Allah didahulukan setelah sholat isya langsung sholat tarawih. Yang jarang tilawatul Quran, yang tiada tadarusan, jadi tadarusan. Berbeda bulan Ramadan ini. Yang biasanya setelah maghrib macetnya total, sekarang setelah maghrib agak lengang. Itu beda karena orang pada menyegerakan berbuka. Yang jarang berjamaah. Nah, berjamaah. Nanti boleh jadi insya Allah masih ada hari Jumat sekali lagi loh. Ya, hari ini Jumat yang ketiga ya. Masih ada Jumat lagi yang itu nanti kita bahas bagaimana mempertahankan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan itu sambil menanti Lailatul Qadar. Itu keutamaan semuanya. Nah, sekarang apa yang dilakukan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir? Tadi hadisnya bahwa yang itu diriwayatkan Muslim oleh Imam Muslim. Karena yajtahidu, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Di mana Rasulullah SAW ya, selalu rajin beribadah ya, dibandingkan lebih rajin dibandingkan dengan di hari-hari yang lain. Keutamaannya adalah Lailatul Qadar dan disunnahkan iktikaf. Iktikaf itu, ini Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang di dalam masjid itu niatlah iktikaf sejak masuk dalam hati. Saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Itu umum. Hari apa saja, kapan saja, siang atau malam, datang ke masjid, niat iktikaf. Asal dalam keadaan suci, berwudu, masih iktikaf. Walaupun tidak 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kapan? Tapi itu sunnah biasa. Kan sunnah ada 2 macam. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah. Nah, kemudian ada iktikaf yang sunnah muakkadah. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sunnah ini. Yaitu iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir. Ini Rasul tidak pernah meninggalkan sampai akhir hayatnya. Bahkan ketika di tahun di mana Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah iktikafnya nambah. 10 hari terakhir di bulan Ramadan ditambah dengan 10 hari pertama dari bulan Syawal. Nyambung. Nah, apa yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Yang pertama, menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan dengan ibadah. Ya, setelah Isya itu termasuk malam. Sampai subuh disunahkan untuk dihidupkan. Dengan zikir, dengan istighfar. Sehingga di rumah juga kalau ini diingatkan keluarga, ya, istri, anak, semuanya itu ini 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mari kita hidupkan. Enggak tidur, bukan enggak tidur. Kalau bisa memang silakan. Tapi kalau enggak kuat, ya tidur cepat, kemudian bangun cepat, kemudian setelah itu melek sampai subuh. Tapi jangan tidur setelah subuh, enggak bagus. Nanti tidurnya setelah syuruk. Sebab naumatus subh itu irsul faqra. Tidur setelah subuh itu mewariskan kemiskinan. Kemiskinan. Miskin otaknya, miskin ide, miskin benar-benar hartanya tidak mudah. Seharusnya mendapatkan proyek ini ternyata gara-gara itu Allah menghalangi.
mendapatkan rizki yang ini. Karena Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Ya, setelah subuh jangan tidur. Pertama, menghidupkan malam-malamnya. Malam-malamnya kita hidupkan dengan zikir, tilawah, sholat, dengan apa saja amalan soleh, bersedekah keliling, ya ada yang nunggu di jalan untuk menyiapkan sahur, itu semuanya menghidupkan malam dari Ramadan. Tidak harus sholat terus, yang lain-lainnya amal soleh. Yang kedua amalannya adalah membangunkan keluarganya malam hari. Jadi kalau tidur setelah tarawih, pulang, istirahat, tidur. Kesunahan tidurnya biasalah, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian setelah tidur, kalau bangun jam 12, ya bangunkan semuanya. Atau jam 1, biasanya bapak-bapak ini, kalau sudah seperti bapak-bapak, biasanya tidur 4 jam juga puas. 4 jam bagus. Kalau ini asal tidurnya berkualitas, jangan banyak bangun melulu. Ya, kalau repotnya ada yang sudah tua itu, mohon maaf, sering ke belakang. Nah itu untuk menghilangkannya bagaimana gitu. Ya memang perlu sehat, perlu jangan kena penyakit gula. Ya, dicoba. Itu ada beberapa kiat mencoba. Kira-kira bagaimana tidur itu berkualitas. Tidurnya sebentar, tapi berkualitas. Membangunkan keluarganya. Keluarga itu siapa? Ya istrinya, anaknya. Jadi bukan hanya membangunkan untuk masak saja jam 3, bukan. Tapi anak-anaknya yang sudah bisa sholat umur 7 tahun bangunkan. Diajari untuk menghidup. Ini menanti Lailatul Qadar. Ya, suruh ngaji, suruh doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa apa saja itu membangunkan keluarganya. Dalam satu hadis yang ketiga adalah bagaimana Rasulullah SAW menyingsingkan lengan baju untuk beribadah, maksudnya siap siaga. Orang kalau mau itu kan menyingsingkan lengan baju, mau semangat. Semangat beribadah, ini. Kemudian tidak menggauli istrinya. Dan tidak mau, ya istilahnya, bukan berarti kalau ada istri yang noel-noel, diem aja Pak, ditoel-toel lagi lah. Untuk, ya, karena ibadah juga. Gitu. Tapi Rasulullah SAW 10 hari terakhir itu sampai begitu, khusus ibadah. Tapi kalau ada istri ngajak ngomong apa, itu kaf, enggak usah lah. Biasa aja. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi kualitas kita ini ditentukan dengan kualitas kita mempergauli istri kita. Itu ketentuan itu. Khairukum ahli. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau sama orang nunduk-nunduk, sopan, tapi sama istri bengis, ngomongnya kasar, itu ya ada sifat yang nggak bagus itu. Di rumah itu yang paling baik. Ya, itu dengan keluarga, dengan anak istri. Jangan sampai dengan orang lain baik-baik, sama keluarga nggak baik. Itu tidak termasuk orang yang termasuk tidak baik itu. Hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra, Rasulullah SAW kalau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahyal laila, menghidupkan malamnya. Hadis riwayat siapa tadi? Muslim. Sahih.
wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya, wa syadda wa jadda, dan sungguh-sungguh, wa syaddal mi'zar, mengangkat, istilahnya mengencangkan ikat pinggang sarungnya itu, dikencangkan, nggak dikendorin, Pak. Paham Bapak-bapak? Ya, udah pengalaman. Kalau ngendorin sarung artinya menggauli istrinya. Apa saja yang dilakukan, ya, di istilahnya 10 hari terakhir. Menghidupkan malamnya. Tilawatul Quran. Ya, menghatamkan 2 kali. Kalau yang belum, segera. Kemarin anak santri wajib khatam dalam 4 hari terakhir. 4 hari, tapi sama-sama diperdengarkan oleh yang hafil-hafil, yang hafil Quran, yang lainnya membuka mushafnya mengikuti. Ya, 4 hari khatam, 4 hari. Siang aja tuh, dan itu sebentar itu. Ya, tidak sampai seharian full. Kalau seharian full, bagi yang hafid itu bisa dari subuh sampai isya selesai. Itu sekali itu untuk orang yang hafid. Menghatamkan 2 kali, karena para ulama terdahulu, ulama salaf itu ulama zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Selalu tekun untuk tilawatul Quran. Contohnya ini dari para ulama as-saleh, salafus saleh. Al-Aswad bin Yazid selalu menghatamkannya dalam 6 hari. Bila masuk Ramadan. Kalau masuk Ramadan menghatamkan 6 hari khatam, 6 hari khatam. Bila masuk Ramadan menghatamkannya 3 hari. Bila masuk 10 hari terakhir menghatamkannya tiap malam. Tuh. Semangat, Masya Allah. Menghatamkannya tiap malam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i selalu menghatamkan Al-Quran itu antara maksudnya maghrib dan isya setiap malam. Jadi terus memperbanyak tilawah, nanti antara maghrib dan isya biasanya selesai. Maksudnya dari pagi terus maghrib bisa selesai. Itu yang harus dilakukan. Tadi menghidupkan malamnya. Yang kedua, membangunkan keluarganya. Yang ketiga, menyingsingkan bajunya, mengencangkan sarungnya untuk beribadah, tanda. Yang keempat, tilawatul Quran. Ulama-ulama terdahulu begitu ya dengan Al-Quran itu. Sekarang, Masya Allah, ada ya sudah tua, masih ada yang belum lancar Qurannya. Seharusnya terus ya berusaha, niat berusaha. Sebab khairukum, orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya terus. Jadi terus belajar supaya tambah cepat, tambah bagus makhrajnya, tambah lancar terus. Bukan cepatnya, lancarnya makharijul hurufnya. Itu yang keempat, tilawatul Quran. Yang kelima, amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah iktikaf. Jadi Rasulullah SAW selalu iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, sampai beliau wafat. Tidak pernah meninggalkan itu. Karena Bapak Ibu sekalian, bagi orang Muslim yang ingin kuat perjuangannya dalam mencari nafkah, dalam berdakwah, dalam segala hal, itu harus membekali diri dengan ruhiyah, spiritualitas.
Coba nanti dibaca surat Al-Muzammil. Ya. Qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Kepada Nabi. Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada hari. Illa qalila, sedikit saja. Nisfahu, sedikit saja, setengahnya. Meleknya setengahnya. Setengah malam, jadi kalau sampai jam 12 sampai akhir itu mulai untuk beribadah, sholat. Nisfahu, setengahnya. Lihat dalam surat Al-Muzammil. Awin qusmunhu qalila, atau kurangi sedikit. Jam 1. Auzid alaihi, atau nambah. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an. Nah, itu. Quran. Kenapa? Tahajud. Umat Islam ini kalau begini seluruhnya dekat dengan Allah. Kemenangan dalam bidang ekonomi, kemenangan di dalam bidang pendidikan, kemenangan dalam semua aspek kehidupan nyata. Tapi kenyataannya apa? Umat Islam ini malas-malas. Tahajud malas. Ada bangun. Pedak bangun. Jam 12. Bukan untuk sholat. Ternyata ada yang untuk nonton bola. Astagfirullah. Ini kan umat Islam lalai. Perlu diingatkan kita ini sama-sama. Jangan sampai lalai. Dan iktikaf ini adalah sarana untuk mengisi ruhiyah. Jadi yang keempat, tilawatul Quran, menambah ruhiyah kita. Kemudian iktikaf. Tilawatul Qurannya boleh nggak sambil sholat? Bagus. Sholat apa Ustaz? Dorong sholat. Tadi kan sudah sholat isya, kemudian sholat tarawih. Sudah witir lagi. Ya, sholat sunnah tambah. Tahajud mandi. Entah sholat hajat. Tahajud lagi nggak apa-apa. Memang berapa rakaatnya? Tahajud itu sebenarnya nggak terbatas. Nggak terbatas. Maka mengapa? Nih. Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11. Betul. Tapi karena, dan diadakannya asalnya di masjid, kemudian di rumah. Karena takut diwajibkan. Umat Islamnya semangat mengikuti, nanti diwajibkan, nanti ngerti. Umat-umat setelahnya itu loyo-loyo ibadahnya. Maka selalu Rasulullah juga mengingat. Maka itu kan sunnah muakkadah sholat tarawih itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab melihat menjadi 23 zaman beliau karena bisa bertambah. Tapi setelah 2 rakaat tawaf, istirahatnya tawaf. Maka kemudian yang di Madinah kita nggak ada tawafnya. Ditambah menjadi 36. Artinya bahwa sholat malam itu ya memang tahajud. Jadi boleh sambil baca Quran. Kalau capek, ya jangan dipaksa. Jadi mereka para sahabat kan hafal Al-Qur'annya. Jadi kalau sholat tahajudnya, baca Qur'annya itu ya hafalan itu sampai berapa surat begitu. Nah, Rasulullah mencontohinya kalau dalam masalah tahajud, rakaat pertama pakai surat Al-Baqarah. Ditambah lagi sampai surat Ali Imran. Bayangkan berapa juz itu. Rasulullah, wah. Contohnya, tetapi contohnya Rasul begitu, umatnya kalau nyari duit sampai bengkak kakinya,
Kalau sholat nggak pernah sampai bengkak kakinya. Coba kalau nabinya mencari duit dulu, dunia melulu, wah bagaimana umatnya? Sudah dicontohin Rasulullah itu sangat spiritual. Itu saja umatnya masih banyak melalaikan. Nah, beliau ini tadi iktikaf untuk menggapai Lailatul Qadar. Full mukanya. Tekun secara total untuk menghidupkan malamnya itu. Tentunya bermunajat, zikir, istighfar. Bermunajat itu apa sih? Sering bapak-bapak ibu tuh ngerti ya kita bermunajat. Munajat itu artinya naja yunaji, munajat itu artinya berbisik kepada Allah. Munajat, meminta kepada Allah, berbisik. Makanya jangan keras-keras kalau minta. Ya. Karena berbisik dengan Allah, pelan meminta kepada Allah itu yang keluar dari hati. Itu namanya munajat. Bahkan ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini supaya lebih khusyuk apa ketika beriktikaf itu mencoba istri-istrinya juga iktikaf membuat tenda-tenda di masjid. Maksudnya supaya privasinya itu terjaga betul para wanitanya. Nah, kalau di rumah bagaimana untuk ibu-ibu? Ya asal punya ruangan khusus untuk sholat. Sebenarnya kalau menurut mazhab dari 4 mazhab ada mazhab yang membolehkan iktikaf di rumah yang di tempat khusus untuk sholat. Jadi kalau ada rumah, hanya untuk sholat saja nih. Sholat sunnahnya di situ, apa di situ itu. Kalau laki-laki sholat fardunya ke masjid, ya nggak ada alasan itu. Untuk sholat fardu di rumah itu masjid. Tetapi ketika ada sholat itu apa sunnah apa di situ itu selalu ada tamu-tamu apa segala macam sholat ininya pas kalau ini ya di tempat itu khusus. Nah itu ada yang untuk yang membolehkan. Tapi ke masjid itu masya Allah. Sekarang iktikaf. Amalannya sudah jelas. Ya. Amalan di 10 hari terakhir ini. Nah iktikaf ini supaya agak inilah Bapak ada yang bertanya-tanya, Ustadz saya masih harus ngantor. Bagi yang satpam, saya Ustadz harus nunggu ya tempat ini untuk ini sebagai satpam. Bagaimana iktikaf kita, gitu kan? Bagaimana menanti Lailatul Qadar kita? Nah, pertama iktikaf dulu. Dan iktikaf ini sebenarnya asalnya diriwayatkan dari Abu Hurairah SAW. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya takifu fi kulli Ramadan. Beliau selalu iktikaf di setiap bulan Ramadan. Asyrata ayyam, 10 hari. Itu 10 hari terakhir. Falamma kana al-'am alladhi qubida fi yatakafa 20 yauman. Ini hadis riwayat Bukhari. Ketika di tahun di mana beliau meninggal, iktikafnya 20 hari. Hadis riwayat. Nah, iktikaf i'takafa ya'takifu artinya berdiam diri di masjid dengan niat taqarrub kepada Allah. Niat itu harus di hati, niat. Kalau ada yang pakai lisan asal hatinya ikut. Boleh. Ada yang menulis di masjidnya itu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Enggak apa-apa, asal hatinya ikut. Jadi niat dengan lisan boleh, itu kesunahan. Tapi menurut mazhab Syafi'i, tetapi kalau niat semuanya sepakat harus dalam hatinya ikut. Saya niat dalam hatinya. Enggak boleh dengan mulut saja, dengan hati. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah. Nah, macam-macam iktikaf. Jadi setiap berdiam diri dengan niat tadi iktikaf.
dalam keadaan suci. Kapan saja asalnya. Zuhur masuk umpamanya 11:30 karena ingin menunggu. Menunggu apa? Menunggu azan apa? Sambil zikir, sholat tahiyatul masjid, kemudian menunggu. Niatnya ketika masuk ya saya niat i'tikaf. Itu i'tikaf sunnah, ghair muakkadah. Kapan saja. Menurut mazhab Syafi'i. Kemudian ada yang tadi yang sunnah. Sunnah ada 2. Sunnah muakkadah yang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sunnah biasa kapan saja. Pagi-pagi kan Rasulullah keliling, biasanya pagi itu keliling, mengelilingi umatnya. Sedang apa begitu. Kemudian Rasulullah masuk masjid. Ini waktunya waktu duha. Udah jam 7, ada seorang sahabat. Masuk masjid ada seorang sahabat. Loh, kok semua orang kerja ini sahabat ini kok ada di masjid terus? Padahal bukan marbot. Ditanya oleh Rasul, malaka ya Abu Umamah. Abu Umamah, kamu kenapa? Kok orang lain kerja kamu di masjid terus? Jadi nggak bagus kalau waktu kerja di masjid itu menurut Rasulullah, karena waktunya kerja apa saja. Pensiunan apa saja yang bisa dikerjakan. Nah, kata Abu Umamah, ya Rasulullah, saya banyak problem, banyak utang. Rasulullah bagaimana? Mau saya beri doa. Kalau kamu baca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, kamu cukup dan utangmu terlunasi. Ini kata Nabi, ya mau, kata Abu Umamah, mau. Nggak ada sahabat kalau diberitahu oleh Nabi mau nggak, nggak mau gitu, nggak ada. Orang cinta sekali sama Nabi dan itu kan sebagai panutan, sebagai Rasul, mau baca doanya. Bapak-bapak sudah hafal. Mintanya 8 yang diminta dalam doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta 8. Berlindung dari 8 hal yang membuat kita miskin. Pagi hari 3 kali. Pagi hari itu setelah salat subuh. Sore hari setelah salat asar. 3 kali. 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan. Dari hal-hal yang membuat kita ini tertekan, kesedihan atau hal-hal yang membuat kita enggak bisa berbuat banyak. Kalau sedih berlarut-larut itu enggak bagus. Ya. Atau orang-orang yang menderita terus-menerus juga enggak bagus. Ditinggal istri atau ditinggal anak, kemudian menderita terus. Itu berlindung kepada Allah supaya kita tidak memiliki rasa seperti itu. Jadi berlindung dari itu yang 2 itu. Sebab enggak pernah maju umat ini kalau bersedih terus. Kemudian dilingkupi dengan ya kayak masalah duka, kedukaan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari kelemahan, minder. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut. Dan berlindung kepadamu dari sifat kikir. Orang kikir nggak pernah kaya. Makanya kalau kerja niatnya, ya Allah berikan rezeki yang banyak untuk banyak bersedekah. Insya Allah berkah semuanya. Allahumma inni a'udzubika min ajzil kasal wal jubni wal bukhl. Yang tadi itu dua-dua semuanya baru 6. Yang ke-7 dan 8-nya wa a'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, aku berlindung dari tertindih utang. Terlalu banyak utang sehingga keluar malu ya. Karena utang, kecuali orang bisnis yang jelas perhitungannya. Wa qahrir rijal, dan tekanan dari atasan. Wah, artinya suruh punya usaha sendiri. Jadi kalau jadi orang pekerja itu memang ada ditekan-tekan oleh atasan, harus begini, harus begini. Tapi kalau punya proyek sendiri, punya usaha sendiri, itu asalnya begitu. Doanya Nabi Muhammad SAW 3 kali pagi, 3 kali sore. Jangan lupa. Rasulullah mengajarkan kita untuk itu. Jadi itikaf. Nah, itikaf ada itikaf sunnah. Jadi ketika mendengar itu ada masalah itikaf. Tadi Abu Umamah sedang itikaf. Diberi nasihat itu. Suruh bekerja. Kemudian itikaf itu tadi ada yang sunnah. Sunnah biasa. Sunnah ghair muakkadah maksudnya. Kemudian sunnah muakkadah. Ada yang wajib itikaf itu. Yang sunnah muakkadah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sedangkan yang fardu adalah yang nazar. Ya Allah, kalau anak saya kuliahnya lanjut, diterima di kedokteran umpamanya. Disangkanya kalau kedokteran itu kalau niatnya cari duit nggak beres. Kalau niatnya, ya Allah anak saya masuk kedokteran dengan niat nanti banyak membantu orang. Wah itu ya pahala semuanya itu. Niatnya yang bagus. Kalau lulus dari fakultas kedokteran, ya Allah saya mau etikaf 5 hari. Wajib itu harus dipenuhi. Sudah lulus, etikaf 5 hari. Kemudian bagaimana ini ya waktunya? Kalau waktu yang wajib tergantung nazarnya. Apakah sehari atau 2 hari? Apakah malamnya saja atau siangnya saja? Kalau orang saya nazar 5 hari, malamnya saja. Boleh yang namanya bernazar itu supaya dikuatkan hatinya untuk itu. Sedangkan i'tikaf sunnah tidak punya waktu. Yang sunnah ghair muakkadah. Asal masuk masjid kemudian niat. Dan syarat. Nah, syarat rukunnya nih. Syaratnya muslim. Karena muslim mumayyiz. Mumayyiz itu sudah mengerti. Ya, sudah mengerti. Oh, ini tidak baik, ini baik. Mumayyiz. Suci dari junub, suci dari haid, suci dari nifas. Itu syaratnya. Suci dari termasuk ya suci dari hadas kecil. Kalau nah rukunnya adalah niat iktikaf kemudian berdiam di masjid. Di masjid itu di dalam. Bukan di koridor masjid, di samping masjid enggak, di dalam. Jadi boleh duduk, ya, boleh bersandar. Kalau ada yang sampai kalau yang 10 hari full itu ya keluar tuh hanya untuk yang penting-penting saja. Nah,
Nah kaitan dengan masjid tempat iktikaf ini. Menurut Abu Hanifah, menurut Imam Ahmad, Ishaq, dan Abu Thawr, masjid yang digunakan adalah masjid yang digunakan sholat berjamaah 5 waktu. Tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan Dawud Al-Zahiri itu, masjid yang disunahkan untuk ini yang disyaratkan untuk iktikaf adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Jadi al-masjid itu ada masjid jami', masjid untuk sholat Jumat. Di sini kan ada Jumatan. Jadi enggak pergi-pergi kalau Jumatan. Sini aja. Nah, itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Kalau musola itu masjid juga namanya itu, Pak. Atau namanya sanggar atau langgar atau surau atau apa, masjid juga. Tapi ada kalau musola masjid yang ghair jami'. Masjid yang jami' itu masjid yang di situ diadakan sholat Jumat. Namanya masjid jami'. Tapi kalau musola itu tempat sholat biasa, semasjid juga, tapi ada yang masjid tidak digunakan untuk sholat Jumat. Kemudian apa saja sunnah dan makruhnya di dalam iktikaf itu? Pertama, sunnah memperbanyak sholat, memperbanyak sholat ibadah-ibadah sunnah, tilawatul Quran, tasbih, tahmid, istighfar, zikir, sholawat, dan seterusnya. Menuntut ilmu, talabul ilmi. Jadi ada biasanya kalau iktikaf itu ustadznya juga ikut iktikaf. Nanti ba'da zuhur ada pengajian dari ustadznya itu. Nanti ustadznya tetap aja begitu. Kalau yang di masjid-masjid besar bagus itu. Nanti pada asar ngaji lagi. Pada maghrib ya setelah berbuka puasa mungkin qobla maghribnya. Pada isya thalabul ilmiah itu di dalam masjid. Nah, hal-hal makruh yang dilakukan ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngomong ke sana kemari, ngobrol, ini banyak di masjid sambil sholat, tetapi ngobrol ke sana kemari. Ya. Dan makruh untuk diam tanpa ibadah. Maksudnya zikir enggak. Jadi kalau enggak ada ya zikir, istighfar, doa, sholat. Nanti itu kalau sholat harus dilihat. Ya kalau yang sholat yang istilahnya yang tidak boleh diantaranya setelah asar, setelah sholat asar nggak boleh sholat sunnah. Ya. Maksudnya sholat sunnah mutlak itu yang tidak ada sebab. Kemudian setelah sholat subuh, setelah jamaah subuh tidak ada sholat sunnah. Kecuali ada sholat yang ada sebabnya. Sholat ada sebabnya. Subuh, ya. Dia pulang dulu ke rumah. Mungkin untuk hajat apa. Nah, kemudian ketika masuk lagi, ya masuk masjid, lidukhul masjid, padahal waktunya belum syuruk. Nah itu boleh sholat tahiyatul masjid. Ada sebabnya itu namanya. Karena masuk masjidnya. Jadi makruh melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau ingin kan begini, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang bos-bos itu pada iktikaf bisa mengendalikannya dari sedang iktikaf keluar masjid sebentar. Jangan di dalam masjidnya, keluar tapi di serambi baru ngomongin bisnis. Boleh nggak? Itu manfaat. Kita ini disuruh ya punya kekuatan. Di antaranya kekuatan harta. Umat ini kalau memiliki kekuatan harta tidak hina yang lain. Nah, yang dibolehkan saat itikaf. Jadi mohon maaf agak dikit ya supaya ini karena sudah mulai ini. Nanti sore itu sudah mulai. Keluar dari itikafnya untuk mengantarkan saudaranya yang mau pergi jauh, mengantarkan sebentar. Kepentingan.
mau pergi umpamanya ada yang sudah niat itikaf, anaknya ternyata minta dijemput dari pesantren, nggak ada yang lain yang jemput. Itu sesuatu yang penting. Nah, boleh keluar dari itikafnya sebentar. Kalau yang 10 hari terakhir ini, kan tadi jadi setelah masuk nggak keluar-keluar, kecuali keluar untuk mengantarkan saudara yang jauh. Menyisir rambutnya boleh, mencukur rambutnya boleh, memotong kukunya, tapi memotongnya apanya di luar masjid. Sekali lagi, termasuk membersihkan tangannya dari kotoran ke wudhu atau ke WC, ya boleh. Keluar untuk kebutuhan yang tidak harus dikerjakannya, seperti mohon maaf, ya bukan pekerjaan tapi rutin deh, buang air kecil, buang air besar, mandi. Jangan dianggap itikaf batal itikaf, enggak. Niat kalau yang 10 hari terakhir itu pertama niat saja, niat pertama. Setelah itu sudah ada di masjid terus. Ketika berbuka, ya saat berbuka di Serambi disiapkan. Baguslah kalau masjid ini menyiapkan buka dan sahur, luar biasa. Berapa orang yang niat ditanya, bagus. Nanti dijamin orang-orang yang punya dana kemudian menyiapkan itu, bagus sekali. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu boleh jadi Ustaz, enggak boleh apa? Lah kalau ke kantor, ya kalau ke kantor masalah lain itu Pak. Ngantornya dari pagi sampai sore. Nah, ya biasa aja ngantor. Tapi nanti kalau masuk lagi namanya ini tidak full kalau masih kerja. Tidak full itikaf. Nah, kalau mau full itikaf ya harus merancang dari jauh. Cuti. Dari tanggal 10 sampai itu. Cuti. Nah, disitu disiapkan. Kan punya cuti tahunan. Sekian hari. Ngambil. Ada yang ambil, tapi tidak semua orang itu kan bisa. Seperti itu. Nah, di antara rahasia itikaf Bapak Ibu yang saya muliakan itu adalah untuk mencernihkan hati kita, rohiyah kita, zikir, istighfar, zikir, tilawatul Quran. Bisa selesai beberapa hari kalau Quran punya sandaran. Makanya ada yang sajadahnya pakai sajadah sandaran karena tidak ada semua orang bisa bersandar semuanya kan masjid. Kalau ada pun nggak dapat sandar saja boleh, nggak apa-apa. Ya. Kemudian di antara rahasianya itu untuk mengarahkan diri kita ini jauh dari syahwat yang itu itikaf. Bapak Ibu saya sampaikan ya punya pengaruh, punya yang waduh susah kalau 10 hari keluar tambah kalau masih harus kerja dalam usul begini malah sesuatu yang tidak bisa kita capai semuanya kita semampunya gitu loh. Dalam ibadah ini kan sunnah. Jangan sampai kemudian seharusnya ngantor nggak ngantor padahal nah itu kalau yang begini cobalah minimal iktikafnya itu ya jam 12 masuk sampai pagi siap-siap begitu, kemudian setelah itu siap ke kantor lagi. Tinggal bagaimana mengaturnya. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita gapai semuanya, jangan ditinggal semuanya. Jangan ditinggal. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Bagi kita yang ada. Bapak yang saya muliakan, memang larangan-larangannya ada, yaitu keluar dari masjid. Itu membatalkan itikaf ke kantor. Udah niatnya kan beda lagi. Membatalkan.
Makanya kalau masuk niat lagi. Kalau yang tadi niat dari awal sudah cukup. Baik, itu yang bisa disampaikan sederhana ya. Yang kalau larangan-larangannya banyak ya, seperti menggauli istrinya, gitu. Kemudian yang membatalkan juga tiba-tiba sedang etikaf datang haid, ya sudah pulang, niatnya sudah baik. Itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita isi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk ibadah, memaksimalkan, karena kita belum tentu ya menemui Ramadan berikutnya. Kita minta dan kumpulkan di list ya semua kebutuhan kita untuk doa, kebutuhan keluarga, anak, semuanya ada. Termasuk ya jangan lupakan doa untuk ya bangsa ini, untuk umat Islam ini, apakah untuk masa depannya, dan berdoa supaya kita mendapatkan ya apa yang kita inginkan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ini sudah lewat. Ya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang begini, nah, kan oh saya dapat Lailatul Qadar, sedang ada di masjid, tiba-tiba ada cahaya masuk ke dalam. Apaan itu? Ya nggak ada itu, pura-pura aja, nggak boleh dusta. Yang penting kita itu ada Lailatul Qadar, kita bisa sebenarnya ada beberapa ciri ya. Jadi tadinya untuk Jumat berikutnya itu, tapi nggak apa-apa. Cirinya itu malam itu, tapi di bulan Ramadan, hanya malam-malam Ramadan saja. Di lainnya enggak. Malam itu tenang, tidak ada angin ribut, tidak ada badai. Ya. Cuacanya nyaman, tenang gitu. Tidak panas, tapi adem, tenang. Suasana itu. Cirinya di malam Ramadan. Nah, ciri lagi yang lainnya, harinya dulu ya. Ciri lagi lainnya itu. Kemudian ini kalau malam tadi, malam Ramadan, malam Lailatul Qadar itu nanti siang suasana cerah, langit cerah, tapi mataharinya tidak nyorot. Biasanya kalau cerah itu kan mataharinya langsung gitu. Enggak nyorot. Kenapa? Kan dalam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun untuk memberikan salam, memberikan kesejahteraan. Biizni rabbihim, dengan seizin Allah. Kemudian apa? Ikan salamun hiya itu memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang sedang melek beribadah. Kemudian naiknya itu, nah saat naik ini malaikatnya banyak ya, sehingga seakan-akan menutupi matahari itu. Di antara cirinya. Mau dapat atau tidak, oh, enggak bisa kita ini, hanya cirinya saja dari ini. Kalau kita dapat cirinya, ibadahnya semuanya meningkat. Kita tidak tahu kita ini. Saya ini dapat Lailatul Qadar atau tidak. Tahu, ibadahnya tambah senang. Jamaahnya tambah rajin. Tilawatul Qur'annya tambah rajin. Sedekahnya tambah rajin.
Ya, zikirnya tamaranya. Nah, itu tanda Allah memberikan satu ya ciri-ciri yang itu, dan itu penting untuk kita sampai husnul khotimah. Nah, kalau itu kita lakukan terus-menerus, ya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Karena ibadah 1000 bulan kan ada batasnya. Kita kan batasnya sampai wafat husnul khotimah, surga. Begitu. Sehingga saya semalam dapat tapi kemudian masih banyak menggunakan waktunya untuk yang sia-sia, kurang peduli, ibadahnya nggak rajin, itu ada masalah. Wallahu a'lam. Itu dari sisi ini ya, cirinya bahwa ibadah setelahnya meningkat, amal solehnya meningkat. Dan nggak usah ngomong saya dapat Lailatul Qadar, tidak. Buktikan saja bahwa Allah memberikan taufik pertolongan untuk lebih banyak beribadah. Tanda petik. Kalau dalam diri bapak-bapak, ibu-ibu ada perasaan, ya Allah, setelah bulan Ramadan ini ternyata saya berbeda ini, lebih sayang kepada orang-orang miskin, sedekah, ini itu. Ada perasaan itu. Kok kayaknya kalau nggak tasbih, nggak zikir, nggak istighfar, rugi. Kok kalau saya hari Senin nggak puasa, kayaknya rugi gitu. Kan Bapak Ibu sering merasakan gitu loh. Itu tanda kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kan umpamanya, kenapa Jumat kok nggak sempat baca surat Al-Kahfi? Rugi. Itu tanda kebaikan. Menyesali sesuatu kebaikan yang tidak terlaksana itu tanda kebaikan. Kalau ada ngomongin orang sedikit sebentar, menyesalnya luar biasa. Astagfirullah, kok ngomongin orang cepat. Langsung aja. Kalau bisa orang yang kita omongin mohon maaf, ya langsung. Itu indah. Nah, itu kan jadinya manusia kalau seperti itu baik semuanya. Hidup ini akan jangankan mau menyengsarakan orang, jangankan mau ingin merugikan orang, nggak mungkin. Karena inginnya tuh berbuat baik terus. Wallahu a'lam. Saya kira ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, atau masih ada yang di rumah sudah mulai ke kantor ini. Siap-siap. Baik, Bapak Ibu bisa menyaksikan, mudah-mudahan ini pengajian ya yang mendorong untuk kita semuanya menghidupkan malam-malam terakhir dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Mulai umpamanya sepakat jam ini, kalau di masjid-masjid yang lain ya saya memberitahukan seperti Masjid Baitul Hakim di Kemang Angkatan Darat dari jam 1 sampai subuh itu di masjid semuanya. Ada sholat, tilawah, ada ceramahnya sebentar. Kemudian disiapkan sahurnya, waktu sahur bersama. Itu. Jadi jam 4 mulai sahur, ya sehingga menjelang subuh sudah selesai sahurnya untuk apa? Banyak istighfar, bisa muhasabah pada seterusnya. Marilah kita berdoa ya dengan baca Ummul Furqan karena ini penting sekali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja Bapak Ibu yang muliakan. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk bisa menghidupkan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita dan mengabulkan semua doa-doa kita, menerima semua amal ibadah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Lebih kepada perubahan nilai spiritual kita yang mengantarkan husnul, yang mengantarkan
yang tadi malah menjadi berubah meningkat. Masih Ustaz.